Swastiastu. Om Mawigena-mastu ya nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu ya nama Swaha. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wasi, karena atas asung kerta warenugraha beliau, maka kita semua sampai sekarang ini diberikan kesehatan. Karena dengan kesehatan itu pula lah kita bisa menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diketut Sulendra, penyuluh agama Hindu non-PNS, Kecamatan Klumbayang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Umat sedharma yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan dharma yang bertajuk Pancasrada, keyakinan yang harus dipupuk. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam menjalani suatu hubungan, baik itu hubungan ekonomi, hubungan sosial, hubungan spiritual, ataupun hubungan-hubungan lainnya, ada satu dasar yang harus kita punya di dalam menjalani hubungan-hubungan tersebut. Landasan dasar dari hubungan tersebut adalah adanya suatu kepercayaan terhadap hubungan tersebut. Begitu pula dalam hal beragama. Kepercayaan adalah modal yang harus kita punya di dalam memeluk atau menganut suatu agama. Di dalam ajaran agama Hindu, kepercayaan itu disebut dengan Pancasrada. Panca berarti 5 dan Srada berarti keyakinan. Jadi Pancasrada berarti 5 dasar keyakinan umat Hindu. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada yaitu 1. Percaya adanya Brahman. 2. Percaya adanya Atma. Yang ketiga, percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya punarbawa. Yang kelima, percaya adanya moksa. Bagian pertama, percaya adanya Brahman. Maksud dari percaya adanya Brahman adalah kita sebagai umat Hindu harus percaya alam semesta dan isinya ada yang menciptakan. Tidak lain tidak bukan adalah Ide Sang Yang Widi Wasi, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah sumber dari segala yang ada dan akhir dari segala yang tercipta. Di dalam kitab suci dan mantra-mantra banyak disebutkan. Antara lain Ekam Ewa Aditya Brahma. Tuhan itu atau Ide Sang Yang Widi Wasi itu satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna. Ekam Satwiprah Bahuda Vedanti. Tuhan itu hanya ada satu, tetapi orang-orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Bagian kedua dari Pancasrada, percaya adanya Atma. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Brahman. Atma berasal dari kata an, berarti bernapas. Jadi semua makhluk yang bernapas mempunyai Atma. Jadi Atma adalah sumber hidupnya makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Badan kita tidak akan berfungsi bila di dalam badan kita tidak ada Atma.
Yang ketiga, bagian dari Pancasrada adalah percaya adanya hukum karma pala. Karma pala berarti buah dari hasil perbuatan kita. Di dalam ajaran agama Hindu, hukum karma pala disebut juga dengan hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Hukum karma pala menurut waktunya dibedakan menjadi 3, yaitu Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, dan Kriyamana karma pala. Bagian keempat dari Pancasrada adalah Punarbawa. Percaya adanya Punarbawa. Punarbawa berarti kelahiran atau penjelmaan yang berulang-ulang. Umat Dharma yang berbahagia, kita lahir di dunia ini adalah sebenarnya bertujuan untuk berbenah diri. Karena kehidupan kita yang masa lampau masih banyak dosa yang kita lakukan. Yang kelima, bagian dari Pancasrada adalah percaya adanya moksa. Moksa berarti kebebasan, bebas dari ikatan duniawi, bebas dari hukum karma pala, bebas dari samsara. Jadi kita setelah bebas dari semua ikatan itu akan hidup dalam keabadian, hidup dalam kebahagiaan yang tiada tara. Umat sedharma yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa keyakinan kita kepada agama yang kita peluk, banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain, setelah kita mengetahui bahwa alam semesta ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Widiwasa, sudah seyogianya kita belajar mendekatkan diri kita kepada beliau, kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada ide Sang Yang Widiwasa, dengan cara melakukan persembahyangan, mungkin dengan tersanjil, ataupun hal-hal yang lain yang bisa membuat kita lebih dekat dengan beliau. Yang kedua, setelah kita mengetahui kita terlahir dari satu sumber, yaitu ide Sang Yang Widiwasa, sudah seharusnya sifat saling menyayangi harus tumbuh di dalam diri kita. Yang ketiga, kita percaya adanya hukum karma pala. Jadi sudah seharusnya di kehidupan yang sekarang ini kita belajar menanam bibit-bibit kebaikan. Karena dengan begitu, di saat kelahiran kita yang akan datang, kita akan bisa memetik bibit-bibit kebaikan itu.